Pakai masker. Jangan pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Udah Kata punya agama, perbedaan pasar sama di dalam agama bilang, siapa orang yang Al-Quran surah Al-Imran ayat 96 dikatakan paman dakholahu kana aminan. Orang yang masuk ke dalam masjid itu aman. Dengerin ulama Itu bahaya. Al-Quran. Terus ya kata udah, hadis, mau takut mau apa sih? Mau apa? Lu mau bikin peraturan? Lu ikut apa? Jadi sekian banyak orang yang dengan dalih agama padahal itu adalah nafsu belaka mengeluarkan sikap yang secara serampangan, tidak dicerna dulu. Jangankan oleh agama, oleh pikiran aja dulu. Karena kita menjadi goblok dan menjadi tolol menghadapi orang-orang. Kalau misal ada orang yang berkampanye tentang ajaran Islam tetapi bertentangan dengan yang kemudian tadi saya sebutkan, maka bisa dipastikan 89,9% itu keluar bukan dari ajaran Islam tetapi nafsunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kemarin itu viral tentang seorang takmir masjid yang memarahi orang yang memakai masker di dalam masjid. Viral tuh. Ya. Begini ya, saya bingung juga. Faktanya itu ada loh. Orang yang dengan dasar katanya dalil Al-Qur'annya mana Anda memakai masker? Siapa dalilnya? Mana argumentasinya mana? Kesehatan itu pebalatak dalilnya di Al-Qur'an. Menjaga kita agar tidak kena penyakit itu pebalatak dalilna dina hadis. Apakah tidak kemudian menjadi satu alasan orang pakai masker? Saya tidak pakai masker sekarang karena lagi di rumah sendirian. Adapun ketika keluar saya pakai masker. Oke, menjaga. Kan syariatnya kita harus menjaga agar tidak ada penyakit. Dan itu wajib hukumnya. Orang menjaga diri agar dirinya tidak kena penyakit itu wajib. Karena salah satu fungsi Islam yang diajarkan di dalam doktrin Islam itu harus menyelamatkan. Salah satunya menyelamatkan pribadi dari apapun yang akan mengancam dan mengganggu, khususnya di wilayah kesehatan dan apapun itu. Oke. Nih. Hujan dor-dar gelap nih. Hujan dar-dor. Kemudian datang waktu sholat. Karena kita takut kena bentar, maka hendaklah sholatnya di rumah. Nggak usah pergi ke masjid. Itu ajaran Islam. Salamatul insan. Menyelamatkan diri, upaya gitu loh. Saya bingung ketika ada orang yang tidak mampu paham terhadap fakta bahwa hari ini memang kita sedang terjadi wabah. India kemarin luar biasa banyak sekali yang meninggal akibat virus tersebut. Kan salah satu wasilahnya, salah satu syariatnya menjaga diri kita adalah pakai apa? Masker kan? Hup sakit tuh. Terus kemudian jadi karena kita menjadi goblok dan menjadi tolol menghadapi orang-orang yang dengan arogansi mengeluarkan sikapnya dengan dalil bahwa ini adalah perintah agama, padahal garis bawahi itu adalah nafsu. Kenapa saya katakan nafsu?
Orang ini katanya sudah diciduk dan minta hampura. Tahu minta hampura? Minta maaf bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Dia sedang khilaf. Pertanyaannya, khilaf atau pura-pura khilaf? Jadi sekian banyak orang yang dengan dalih agama padahal itu adalah nafsu belaka, mengeluarkan sikap yang secara serampangan, tidak dicerna dulu. Jangankan oleh agama, oleh pikiran aja dulu. Jangankan oleh dalil, oleh pikiran aja dulu. Dan gak bakalan mungkin ada ajaran Islam, poin ajaran Islam yang bakal merusak, yang bakal menyakiti diri kita atau insan yang lainnya. Mana? Begitu loh, ya. Tapi ya faktanya ada. Maka saya harap untuk masyarakat itu yang betul di dalam memilih guru untuk membimbing kita. Itu loh. Katanya dia itu adalah pengurus takmir masjid lah ya, takmir masjid. Ya memang tidak setiap pengurus atau takmir masjid itu adalah ustadz, adalah kiai ya, tidak semua. Kadang-kadang juga ada yang dengan sukarela, tapi nggak tahu dia suka ngajar atau enggak. Kalau suka ngajar di pengajian, kita lihatlah stylenya ya. Stylenya kan sangat identik, katakanlah ya, dengan kacamata kasar kita dan pola pandangan masyarakat yang banyak, mencerminkan ulama atau kiai lah, atau jangan kesana sama ustadz lah ya. Tren masa kini, style ustadz. Ya kan secara sepintas kita bisa menilai dan melihat, oh dia orang baik, oh dia ustadz, oh dia ulama, oh dia guru, secara sepintas. Makanya selalu saya kampanyekan di sini bahwa jangan sampai kita tertipu oleh hal-hal yang sifatnya physically. Boleh jadi itu adalah menipu kita. Ya, tampilan itu tidak menjamin kemudian apa yang ada di dalam hatinya. Ya, tidak menjamin. Dan kalau memang dia benar-benar teguh terhadap pendirian dan argumentasinya terhadap bahwa memakai masker itu dilarang di dalam syariat Islam, katakan, karena tidak ada dasar dalilnya, tidak ada dasar Al-Quran, tidak ada dasar hadisnya, maka dia akan teguh meskipun nyawa taruhannya, apalagi hanya sekedar penjara. Ya, kalau dia teguh tuh benar-benar, berarti kan dia takut minta maaf tuh. Kenapa takut? Karena apa yang kemudian menjadi dasarnya ini di kepalanya kurang kokoh. Kalau misal kuat dasarnya, kuat dalilnya, mau nyawa sekalipun taruhannya, ya nggak bakalan kemudian minta maaf. Teguh pendiriannya, tanpa ada kemudian gangguan dari sana sini. Nggak ada. Ulama-ulama dahulu, beliau berani mati demi mempertahankan argumentasinya. Dan itu menjadi penghargaan. Kenapa? Meskipun nyawa taruhannya dia berani. Karena apa yang menjadi dasar sikapnya itu puguh gitu loh. Dasarnya puguh. Ulama-ulama banyak yang meninggal akibat dia mempertahankan argumentasinya. Jika ada yang menganggap bahwa dia salah, maka dia akan tetap terhadap pendiriannya, bahwa yang lebih tinggi adalah ilmu, prinsipnya di dalam pandangan Islam, dan itu akan dihargai kelak. Dan banyak sejarahnya orang yang mati demi mempertahankan argumennya. Ini kan si Akang ini mungkin diambil oleh pihak kepolisian. Klarifikasi Anda. Kenapa memarahi orang ketika pakai masker di masjid? Tahu gak konsekuensinya? Di penjara Anda kalau tidak minta maaf. Takut. Hanya sekedar penjara, takut. Nyawa taruhannya saudara. Artinya bahwa ya saya berani meyakinkan diri saya pribadi bahwa orang-orang seperti itu adalah keluar dari emosi, dan itu bukan hanya satu, saya kira.
Orang yang kemudian dengan arogansi melihat sesuatu, langsung sikap emosi yang keluarnya itu bukan hanya satu. Ya, bukan hanya satu, banyak di Indonesia orang-orang yang seperti itu. Maka netizen, masyarakat harus lebih cerdas memilih mana orang yang bersikap atas dasar dalil agama yang jelas, mana orang yang bersikap atas dasar emosi belaka. Dan gampang kita menilainya, hati nurani kita aja. Tanyakan kepada hati nurani, ini orang bener gak? Ini orang kemudian sesuai gak dengan ajaran? Ya, poin besarnya ajaran Islam tidak akan menyakiti, apalagi sampai membunuh orang lain, apalagi membunuh diri kita sendiri. Ya, cinta kasih kepada sesama manusia, bukan hanya orang Islam tetapi seluruhnya. Itu poin-poin dasar ajaran Islam. Berakhlak yang baik kepada siapapun tanpa pandang bulu. Ya, bersikap yang baik kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa melihat suku, agama, ras, dan budaya. Ya, itu bahkan kepada tumbuhan pun akan sangat kita mencintainya dan merawatnya. Itu inti-inti dasar ajaran Islam, saya kira. Dan kalau misal ada orang yang berkampanye tentang ajaran Islam tetapi bertentangan dengan yang kemudian tadi saya sebutkan, maka bisa dipastikan 89,9% itu keluar bukan dari ajaran Islam tetapi nafsunya. Kita harus bisa membedakan mana agama dan mana pemahaman orang tentang agama, mana Islam dan mana pemahaman orang tentang Islam. Ya, kita harus membedakan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.